Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik. Perkenalkan, nama kakak Andi Nur Aziza Handayani. Kakak akan menceritakan sebuah dongeng yang berjudul Bau Mulut Sang Raja Hutan. Oke, kalian siap untuk mendengarkannya? Duduk yang rapi ya, dan simak baik-baik cerita dari kakak. Jadi ceritanya sebuah hutan di antara semua binatang yang tinggal di sana, singa adalah penguasa hutannya. Karena singa adalah raja yang sangat bijak dan perkasa, sehingga tidak ada binatang yang berani kepadanya dan semua menghormatinya. Lalu pada suatu hari, raja mendapat kiriman daging dari hutan sebelah, dan dagingnya itu terlihat sangat lezat dan besar sekali. Raja pun segera melahapnya. Nyam 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 nyam. Namun setelah selesai makan dan raja kekenyangan sekali, raja mencium aroma yang tidak sedap. Lalu ia memeriksa bau mulutnya. Ternyata aroma tidak sedap itu berasal dari mulutnya. Ia pun segera memeriksa daging tersebut. Ia periksa dan ternyata daging tersebut dicampuri dengan petai. Raja sangat malu dan ia hanya mengurung diri di rumah dan tidak pergi kemanapun. Namun tidak lama kemudian raja mendapatkan sebuah ide. Ia ingin menguji rakyatnya tentang bagaimana sikap rakyatnya terhadap dirinya sebagai seorang raja. Maka raja pun bergumam sendiri, bagaimana kalau aku memanggil 3 binatang dari hutan? Akhirnya raja pun memanggil 3 binatang dari hutan. Pertama ada bebek, kuda, dan kancil. Lalu ketiganya pun tiba di kediaman raja, dan raja pun berkata, "Hai bebek, kemarilah." Bebek mendekat pada raja dan berkata, "Ada apa raja?" Dan raja berkata lagi, "Apakah kamu tahu mengapa aku panggil kemari?" Lalu bebek hanya menggelengkan kepalanya karena ia memang kebingungan mengapa raja memanggilnya ke sini. Lalu selanjutnya raja berkata lagi, "Mendekatlah, ada hal yang ingin aku tanyakan." Bebek mendekat pada raja dan raja membisikkan sesuatu kepadanya. Raja berkata, "Bebek, apakah mulutku bau?" Aroma yang tidak sedap dari mulut raja tidak bisa bebek sembunyikan. Dan akhirnya bebek menjawab dengan jujur, namun sebenarnya ia ketakutan. Bebek menjawab, "Benar sekali tuanku." Mendengar jawaban tersebut, raja sangat marah karena menganggap bebek tadi tidak sopan. Lalu tibalah giliran kuda. Kuda mendekat pada raja dan raja berkata, "Hai kuda, kemarilah." Kuda semakin mendekat, lalu raja membisikkan hal yang sama kepadanya. "Hai kuda, apakah mulutku bau?" Aroma yang tidak sedap dari mulut raja tidak bisa kuda sembunyikan juga. Namun kuda sangat ketakutan. Akhirnya ia pun berbohong. Dia berkata, "Tidak bau raja."
Mendengar jawaban tadi, raja sangat murka karena raja tahu bila kuda berbohong kepadanya. Kuda pun lari entah kemana. Lalu selanjutnya tibalah giliran Kancil. Raja berkata lagi, "Hai Kancil, kemarilah." Kancil mendekat pada raja dan kembali membisikkan hal yang sama. "Kancil, apakah mulutku bau?" Kancil memang mencium aroma yang tidak sedap dari mulut raja, namun ia sangat bimbang untuk menjawabnya karena sebelumnya bebek dan kuda menjawab yang jujur dan bohong, namun tetap disalahkan oleh raja. Akhirnya ia mendapatkan sebuah ide. Ia mendekat pada raja, namun dengan bersin-bersin. "Acem, acem." Dan dia pun berkata, "Maaf raja, hari ini saya pilek. Jadi saya tidak bisa mencium apapun." Setelah mendengar jawaban Kancil tersebut, raja justru tertawa. "Kancil, kamu sangat cerdik sekali. Kamu lolos dari kemarahanku. Oke, sebagai gantinya, kamu boleh mengambil sayuran dari kebunku, ambillah sepuasnya." Mendengar jawaban tadi, Kancil sangat gembira. Kancil membawa sayuran yang sangat banyak dan ia pun membagikannya kepada kuda dan bebek tadi. Oke, sekian cerita dari kakak. Apakah kalian tertarik pada dongengnya? Apakah kalian suka? Oke, sampai jumpa lain waktu. Dadah adik-adik.